Begitu kamu memahami permainannya, orang-orang yang membangunnya akan panik. Ada pergeseran aneh yang terjadi ketika kamu akhirnya menyatukan semua kepingan. Bukan jenis yang dramatis, bukan juga adegan film dengan musik latar yang megah. Ini lebih tenang dari itu, bahkan mungkin sedikit mengecewakan pada awalnya. 1 menit kamu masih mengulang percakapan, situasi, dan reaksi aneh di kepalamu seperti yang sudah ratusan kali kamu lakukan. Lalu, tiba-tiba, semuanya selaras. Kebingungan sirna, kabut pun terangkat. Dan yang menggantikannya bukanlah kemarahan, melainkan kejernihan. Saat itulah segalanya menjadi menarik. Inilah fakta tidak nyaman yang jarang dibicarakan orang. Manipulasi hanya berhasil pada orang yang belum tahu namanya. Begitu sebuah skema dikenali, kekuatan intinya langsung berkurang lebih dari separuhnya. Ini bukan motivasi, ini psikologi. Sistem kontrol bergantung pada ketidakpastian, keraguan diri, dan kesadaran yang tertunda. Begitu kesadaran tiba, seluruh struktur menjadi tidak stabil. Itu sebabnya segalanya mulai terasa tegang di sekitarmu ketika kamu menyadarinya. Itu bukan imajinasimu, itu adalah keruntuhan struktural. Mari kita jujur, tidak ada yang panik saat kamu bingung. Tidak ada yang khawatir saat kamu meminta maaf atas hal yang tidak kamu lakukan. Tidak ada yang tidak bisa tidur saat kamu sibuk menjelaskan diri kepada orang-orang yang sudah memutuskan untuk tidak memahamimu. Versi dirimu yang itu nyaman, mudah ditebak dan gampang dikendalikan. Namun, begitu kamu berhenti mencoba membaca mereka dan mulai membaca polanya, energinya berubah. Tiba-tiba orang bertindak aneh. Gerakan mereka menjadi ceroboh, cerita mereka tidak cocok. Suasana menjadi canggung. Kamu tidak menjadi dingin, kamu menjadi jeli. Dan inilah bagian lucunya. Orang-orang yang diuntungkan dari ketidakmampuanmu melihat skema ini seringkali secara tidak sengaja mengkonfirmasinya begitu kamu menyadarinya. Mereka mulai menunjukkan perhatian berlebihan, mengulang diri, dan menawarkan penjelasan yang tidak ada yang minta. Rasanya seperti melihat seseorang secara agresif menjelaskan trik sulap setelah kamu sudah melihat The Wire. Pada saat itu, tidak lagi misterius, bahkan hampir lucu. Ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang membongkar atau membuat kepergian yang dramatis. Ini tentang saat kamu menyadari bahwa apa yang terasa seperti kekacauan sebenarnya adalah koreografi. Dan sekarang kamu bisa melihat langkah-langkahnya. Itulah yang menakutkan mereka. Bukan apa yang mungkin kamu katakan, bukan apa yang mungkin kamu lakukan, tapi fakta bahwa apapun langkahmu selanjutnya, itu tidak akan buta. Tetaplah bersamaku, karena apa yang kamu temukan bukanlah hal kecil, dan reaksi yang kamu rasakan saat ini membuktikannya. Nomor 1, kamu tidak membongkar seseorang, kamu membongkar sistem yang bergantung pada kebingunganmu. Pada awalnya, rasanya ini tentang satu orang, satu suara, satu sumber ketegangan, satu hubungan yang tidak pernah terasa benar. Begitulah biasanya hal-hal ini dimulai sederhana, terfokus, dan menyesatkan. Karena begitu kamu mundur dan benar-benar melihat, kamu menyadari bahwa bukan hanya satu individu yang menarik tali. Itu adalah sebuah pengaturan, sebuah struktur, rutinitas yang berjalan tenang di latar belakang sementara kamu sibuk mencoba bersikap adil, sabar, dan pengertian. Apa yang membuat skema ini berhasil bukanlah kecerdasan atau kekuasaan di pihak mereka. Itu adalah ketidakpastianmu. Sistem ini hidup dari saat-saat di mana kamu meragukan diri sendiri, mengulang percakapan, atau mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain kecuali dirimu sendiri. Kebingungan bukanlah efek samping, itu adalah bahan bakar. Selama kamu tetap tidak yakin, sistem tetap stabil. Semua orang tahu peran mereka. Semua orang diuntungkan dalam beberapa cara, termasuk orang-orang yang berpura-pura tidak. Momen kamu berhenti bertanya, ada apa denganku? Dan mulai bertanya, mengapa pola ini terus berulang? Tanah pun bergeser. Pertanyaan itu saja sudah cukup untuk mengancam segalanya. Sistem tidak runtuh karena seseorang marah. Mereka runtuh karena seseorang menjadi jelas. Kejernihan mengungkap jalan pintas, standar ganda, dan insentif tersembunyi. Ini mengungkapkan siapa yang membutuhkan kebingungan untuk terus berlanjut dan siapa yang tiba-tiba tidak punya tempat berpegangan. Itulah mengapa energi berubah begitu cepat setelah kamu melihatnya. Bukan karena kamu mengumumkan apapun, tapi karena kamu tidak lagi bergerak dengan cara yang sama. Kamu tidak lagi mudah dikendalikan. Kamu tidak lagi menyerap kesalahan seperti sebelumnya. Kamu tidak terburu-buru untuk membereskan masalah. Dan ketika sebuah sistem merasakan bahwa ia telah terlihat, ia panik. Ia mulai membuat kebisingan. Ia melakukan koreksi berlebihan.
Ia mengekspos dirinya sendiri. Yang menakuti mereka bukanlah kamu tahu kebenarannya. Yang menakutkan mereka adalah kamu sekarang memahami bagaimana kebenaran itu disembunyikan. Kamu tidak bisa tidak melihat sebuah struktur begitu kamu mengenalinya. Kamu tidak bisa tidak mengetahui siapa yang diuntungkan dari kebingunganmu. Dan itulah ancaman sebenarnya, bukan keterbukaan, bukan konfrontasi, tapi kesadaran yang mengubah caramu menafsirkan segalanya di masa depan. Begitu sistem kehilangan kebingunganmu, ia kehilangan cengkeramannya, dan kehilangan semacam itu tidak bersifat sementara. Nomor 2, skema ini mengandalkan kamu yang menyalahkan diri sendiri dan kamu berhenti melakukannya. Untuk waktu yang lama, menyalahkan diri sendiri terasa hampir bertanggung jawab. Kamu pikir mengambil kesalahan berarti kamu bersikap dewasa, adil, atau sadar diri. Ketika sesuatu berjalan salah, naluri pertamamu bukanlah mempertanyakan situasinya. Itu adalah mempertanyakan dirimu sendiri. Apa yang aku lewatkan? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik? Apakah aku bereaksi berlebihan? Kebiasaan itu tidak datang begitu saja. Itu dilatih, diperkuat secara diam-diam setiap kali ketidaknyamananmu diremehkan, dan setiap kali akuntabilitas, entah bagaimana kembali kepadamu. Menyalahkan diri sendiri sangat nyaman bagi orang-orang yang tidak ingin berubah. Jika kamu memikul bebannya, mereka bisa tetap nyaman. Skema ini membutuhkanmu untuk terus menginternalisasi apa yang bukan milikmu. Selama kamu percaya masalah itu ada di dalam dirimu, dunia luar tidak perlu diperiksa. Dan begitulah siklus itu terus berulang. Kebingungan yang sama, hasil yang sama, penjelasan yang berbeda. Yang berubah bukanlah kamu menjadi keras atau defensif. Kamu hanya berhenti cukup lama untuk melihat sebuah pola. Kamu menyadari bahwa tidak peduli seberapa banyak kamu menyesuaikan diri, menjelaskan diri, atau mencoba meningkatkan diri, hasilnya tetap sama. Masalah selalu dibingkai sebagai nada bicaramu, waktumu, kepekaanmu, reaksimu. Sorotan tidak pernah bergerak. Saat itulah kamu menyadarinya. Pertumbuhan tidak terasa seperti penghapusan diri yang terus-menerus. Akuntabilitas tidak membutuhkan satu orang untuk memikul semua beban. Momen kamu berhenti secara otomatis menyalahkan diri sendiri, sesuatu yang halus tapi kuat terjadi. Tekanan emotional mereda, pengulangan percakapan yang tak ada habisnya melambat. Kamu mulai mempercayai reaksi awalmu daripada menginterogasinya. Dan saat itulah ketakutan muncul di sisi lain. Karena begitu kamu berhenti menyerap kesalahan yang bukan milikmu, kesalahan itu tidak punya tempat untuk pergi. Ia mulai berputar-putar. Ia mulai mendarat di tempat yang seharusnya sejak awal. Itu sebabnya orang-orang menjadi tidak nyaman ketika kamu tidak lagi meminta maaf karena ada. Ketika kamu tidak terburu-buru memperbaiki apa yang tidak kamu rusak. Ketika kamu dengan tenang berbicara lebih sedikit, bukan karena menghindari, tapi karena tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Skema itu runtuh di sana. Bukan dengan drama, bukan dengan pidato, tapi dengan keputusan radikal yang sederhana untuk berhenti memikul rasa bersalah yang tidak pernah menjadi milikmu. Begitu menyalahkan diri sendiri hilang, kontrol pun ikut hilang. Nomor 3, kamu memperhatikan waktunya, bukan hanya perilakunya. Pada awalnya, perilaku saja tidak cukup untuk membuktikan apapun. Orang bertingkah aneh. Terkadang situasi menjadi kacau. Penjelasan itu berhasil sampai kamu mulai memperhatikan kapan sesuatu terjadi. Bukan apa yang dikatakan, bukan bagaimana seseorang bereaksi, tapi waktunya. Disitulah kebenaran lolos. Kamu menyadari bahwa gangguan itu tidak acak. Ketegangan tidak muncul pada hari-hari tenang. Itu tiba tepat ketika kamu sedang fokus, stabil, atau bergerak maju. Setiap kali kamu mendapatkan kejernihan, kepercayaan diri, atau momentum, sesuatu yang nyaman mengetuk pintu. Sebuah konflik tiba-tiba, kesalahpahaman yang aneh, keadaan darurat yang tidak perlu, pada titik tertentu kebetulan berhenti meyakinkan. Waktu lebih sulit dipalsukan daripada perilaku. Siapapun bisa memakai topeng. Siapapun bisa meminta maaf atau menjelaskan. Namun pola-pola seputar waktu mengungkap niat. Kamu melihat bahwa ketidakstabilan muncul tepat ketika stabilitas mengancam kendali seseorang. Tujuannya bukan resolusi, itu adalah interupsi. Mematahkan ritmemu, mengalihkan perhatianmu, mengembalikanmu ke mode reaksi. Setelah kamu menyadarinya, permainan pun berubah. Kamu berhenti menanggapi peristiwa secara terpisah. Kamu mulai menghubungkan titik-titik selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Siklus yang sama, momen gangguan yang sama, kemasan yang berbeda, tujuan yang sama.
Kesadaran itu sendiri melucuti kekacauan dari kekuatan emosionalnya. Itu berhenti terasa pribadi dan mulai terasa taktis. Saat itulah mereka menjadi tidak nyaman, karena ketika seseorang memahami waktu, mereka berhenti mudah digagalkan. Kamu tidak lagi terburu-buru memperbaiki segalanya saat muncul. Kamu berhenti sejenak. Kamu bertanya pada dirimu sendiri mengapa. Sekarang kamu mengenali ketika sesuatu dirancang untuk menunda, mengalihkan perhatian, atau menguras tenagamu. Dan begitu kamu melihatnya, urgensi, kehilangan cengkeramannya. Mereka merasakan perubahan itu segera, bukan karena kamu mengumumkan apapun, tapi karena kamu tidak lagi cemas. Kamu tidak meninggalkan prioritasmu untuk mengelola krisis mendadak orang lain. Kamu tidak terburu-buru membuktikan niatmu. Kamu tetap pada jalur. Dan bagi orang yang mengandalkan ketersediaanmu yang konstan untuk campur tangan, itu mengancam. Memperhatikan waktu mengubah kebisingan menjadi informasi. Ini memberimu pengaruh tanpa konfrontasi. Kamu tidak lagi melawan bayangan. Kamu membaca jam. Dan begitu kamu memahami kapan tekanan muncul, kamu memahami mengapa itu ada sejak awal. Pengetahuan itu membuat langkahmu selanjutnya tenang, disengaja, dan tidak mungkin terburu-buru. Itulah yang menakuti mereka. Nomor 4. Kamu menyadari bahwa kebingungan itu disengaja, bukan karena kecelakaan. Untuk waktu yang lama, kamu memberikan manfaat keraguan kepada orang-orang. Kamu berasumsi sinyal campur aduk berasal dari stres, komunikasi yang buruk, atau kesalahpahaman. Kamu berpikir kontradiksi akan teratasi jika kamu menjelaskan diri lebih baik atau menunggu cukup lama. Keyakinan itu membuatmu sabar dan terpaku, karena apa yang akhirnya kamu lihat itu tidak nyaman. Kebingungan bukanlah cacat dalam situasi, itu adalah desain. Tidak ada yang tetap jelas untuk waktu yang lama. Kesepakatan bergeser, cerita berubah. Suatu hari kamu dipuji, keesokan harinya dipertanyakan. Aturan berlaku sampai tidak lagi. Ketika kamu mencoba mendapatkan kejelasan, kamu justru pergi dengan lebih banyak kabut daripada saat kamu datang. Itu bukan nasib buruk, itu adalah kendali. Orang yang bingung ragu, mereka mempertanyakan diri sendiri. Mereka mencari konfirmasi dari luar, dan selama kamu tidak yakin, orang lain yang memutuskan apa yang masuk akal. Terobosan datang ketika kamu berhenti memperlakukan setiap momen sebagai terpisah dan mulai melihat hasilnya. Tidak peduli seberapa tenang dirimu, seberapa tepat kata-katamu, atau seberapa adil niatmu, hasilnya tetap sama. Kamu pergi dengan meragukan diri sendiri. Saat itulah kamu menyadarinya. Jika kebingungan itu tidak disengaja, itu akan teratasi seiring waktu. Tapi tidak, itu semakin dalam. Itu berulang. Itu menjadi akrab. Begitu kamu menyebut kebingungan itu apa adanya, kekuatannya langsung hilang. Kamu tidak lagi membutuhkan setiap jawaban. Kamu tidak lagi membutuhkan penjelasan yang sempurna. Kamu memahami bahwa kejernihan tidak ditahan karena sulit diberikan. Itu ditahan karena berbahaya untuk diberikan. Situasi yang jelas membatasi manipulasi. Kesepakatan yang jelas menciptakan akuntabilitas. Kebingungan membuat pintu tetap terbuka. Kesadaran itu mengubah caramu bergerak. Kamu berhenti mengejar penyelesaian yang tidak pernah datang. Kamu berhenti terlalu banyak menjelaskan diri sampai kelelahan. Kamu mulai mempercayai apa yang masuk akal daripada memaksakan diri menerima apa yang tidak. Dan perubahan itu membuat gelisah orang-orang yang diuntungkan dari kabut tersebut. Mereka merasakannya segera. Bukan karena kamu menghadapi mereka, tapi karena kamu berhenti ikut bermain. Kamu tidak berdebat di dalam labirin mereka lagi. Kamu melangkah keluar darinya. Dan begitu kamu melakukan itu, kebingungan kehilangan cengkeramannya. Itu tidak bisa menjebak seseorang yang menolak untuk tetap bingung. Yang menakuti mereka bukanlah kamu menuntut kejernihan. Itu adalah kamu tidak lagi membutuhkannya dari mereka untuk bergerak maju. Nomor 5, kamu memahami bahwa disalahfahami adalah bagian dari rencana. Selama bertahun-tahun kamu merasa seolah-olah orang lain tidak memahamimu. Kamu terlalu banyak menjelaskan, mengklarifikasi dan membenarkan, mencoba menjembatani kesenjangan yang terasa mustahil untuk dilewati. Itu melelahkan, membuat frustrasi, dan seringkali memalukan. Kamu pikir itu nasib buruk, bentrokan kepribadian, atau mungkin ketidakmampuanmu sendiri untuk berkomunikasi. Tetapi kemudian menjadi jelas, disalahfahami bukanlah kecelakaan. Itu disengaja. Itu adalah bagian dari strategi yang dirancang dengan cermat untuk membuatmu tidak seimbang dan diam. Mereka membutuhkan dunia
untuk melihat versi dirimu yang tidak akurat, versi yang bisa dipertanyakan, diragukan, atau diabaikan. Setiap salah tafsir, setiap melebih-lebihkan, setiap putaran halus kata-katamu memiliki tujuan. Itu menciptakan isolasi tanpa mereka pernah terlihat agresif. Orang-orang akan melihatmu dan ragu, tidak yakin apa yang nyata karena narasi di sekitarmu telah diedit dengan cermat di balik layar. Keberhasilan mereka bergantung pada dunia yang meragukan integritasmu, niatmu, atau kejernihanmu. Ketika kamu menyadari ini, kekuatan yang tenang menggantikan frustrasi. Kamu tidak lagi membuang energi mencoba meyakinkan orang-orang yang sudah dikondisikan untuk salah menafsirkanmu. Kamu mulai mengamati alih-alih membela, mencatat siapa yang melanggengkan narasi dan mengapa. Saat itulah segalanya bergeser. Kamu tidak lagi menjadi peserta dalam distorsi. Kamu adalah pengamat mekanika yang membuatnya mungkin. Ketakutan yang mereka rasakan ketika kamu menyadarinya bersifat instan dan tidak dapat disangkal. Sistem yang mereka bangun untuk mengendalikan persepsi bergantung pada keraguan dirimu sendiri. Begitu kamu berhenti menginternalisasi salah representasi mereka, narasi kehilangan stabilitasnya. Kesalahpahaman yang ditanam dengan hati-hati tidak lagi melekat. Kamu kini bergerak di ruang di mana kebenaranmu lebih penting daripada putaran cerita mereka, dan itu adalah sesuatu yang tidak mereka perhitungkan. Disalahfahami telah menjadi senjata mereka, tetapi dengan melihatnya sebagai taktik daripada kegagalan pribadi, kamu benar-benar melucuti senjatanya. Itulah mengapa energi di sekitarmu berubah, bukan karena kamu meneriakkan kebenaranmu, tetapi karena kamu menolak untuk hidup dalam versi realitas yang mereka rekayasa. Begitu itu terjadi, ketakutan tidak lagi halus. Itu menjadi jelas, mentah, dan tak terhindarkan bagi siapapun yang mengandalkan tetap membuatmu salah terwakili. Nomor 6, kamu berhenti mencoba mengoreksi narasi dan mulai mengamati siapa yang mempercayainya. Selama ini, kamu merasa bertanggung jawab atas persepsi semua orang tentang dirimu. Setiap kesalahpahaman, setiap cerita yang terdistorsi, setiap rumor terasa seperti kegagalan pribadi yang perlu diperbaiki. Kamu berargumentasi, menjelaskan, terlalu terbuka, dan meminta maaf, berfikir bahwa kejernihan akan mengembalikan keseimbangan. Namun sistem itu tidak pernah dirancang untuk membuatmu menang dengan cara itu. Narasi itu bukan cerminan realitas. Itu adalah alat untuk membuatmu reaktif, lelah, dan terganggu. Momen kamu berhenti mengejar persetujuan atau validasi, segalanya berubah. Alih-alih berjuang untuk kepercayaan, kamu mulai mengamati. Kamu mencatat siapa yang menerima distorsi tanpa pertanyaan, siapa yang mempertanyakannya, dan siapa yang diuntungkan darinya. Pergeseran dari reaksi menuju observasi itu memberimu perspektif yang tidak bisa mereka antisipasi. Kamu melihat pola perilaku, aliansi terbentuk, dan celah dalam alur cerita yang mereka coba paksakan. Kamu tidak hanya sadar, kamu menganalisis mekanisme kendali. Pengamatan memberimu kekuatan yang tidak bisa mereka ambil. Itu memungkinkanmu memprediksi gerakan sebelum terjadi, melihat keputusasaan yang tersembunyi di balik pesona, dan mengenali ketika kekhawatiran seseorang bersifat strategis daripada tulus. Kamu menjadi tidak tersentuh bukan karena kamu berdebat lebih keras, tetapi karena kamu berhenti menginvestasikan energimu dalam permainan yang tidak pernah dimaksudkan untuk adil. Narasi kehilangan bobotnya begitu kamu menolak memikulnya untuk mereka. Mereka segera menyadarinya. Orang-orang yang berkembang berkat usahamu menjelaskan diri mulai panik. Manipulasi halus tidak lagi berhasil karena kamu tidak memainkan permainan yang sama. Kisah-kisah mereka mulai terbongkar bukan melalui konfrontasi, tetapi melalui ketidakpedulianmu yang tenang dan kejernihan analitis. Inilah titik di mana kendali berbalik. Ketika kamu mengamati daripada membela, kamu melihat siapa yang setia, siapa yang oportunis, dan siapa yang takut. Dan begitu kamu memahami itu, langkahmu selanjutnya bukanlah reaksi. Itu adalah strategi. Kamu tidak lagi perlu mengoreksi narasi karena kamu memahami siapa yang sebenarnya penting dan siapa yang akan hancur di bawah kebohongan mereka sendiri. Sistem yang bergantung pada partisipasimu mulai goyah, dan saat itulah ketakutan menjadi nyata. Mereka bisa merasakannya. Mereka bisa merasakannya, dan ketakutan itu adalah milikmu untuk melihatnya terungkap. Nomor 7. Kamu melihat bagaimana reaksi emosionalmu dipanen. Sudah lama setiap kali kamu frustrasi, terluka atau marah, itu terasa pribadi, seolah beban emosimu milikmu sendiri untuk ditanggung. Kamu berpikir reaksimu bersifat pribadi, bahwa itu hanya memengaruhimu. Tapi pada akhirnya, polanya menjadi tak terbantahkan. Setiap kemarahan,
Setiap tetes air mata, setiap momen kerentanan tidak hanya diperhatikan. Itu dipelajari, dicatat, dan digunakan. Emosimu bukan hanya perasaan, itu adalah titik data yang memberi makan sistem yang dirancang untuk memprediksi langkahmu selanjutnya, mengantisipasi titik lemahmu dan memanipulasi perilakumu. Kesubtilan inilah yang membuatnya sangat berbahaya, tidak selalu terang-terangan. Terkadang itu adalah ucapan yang dimaksudkan untuk memprovokasi penundaan dalam menanggapi sedikit perubahan nada. Di lain waktu, itu adalah orang-orang yang dengan cermat mengamati bagaimana kamu menangani konflik, mengukur seberapa jauh mereka bisa mendorong sebelum kamu bereaksi. Energi emosional yang kamu keluarkan secara harfiah sedang dipanen, diubah menjadi pengaruh, dan sementara kamu mencoba memahami situasi, mereka sedang membangun peta tak terlihat dari pemicumu. Momen kamu menyadari ini, segalanya berubah. Kamu berhenti memberi makan sistem. Kamu mulai memperhatikan kapan situasi dirancang untuk memprovokasi, kapan respons sedang diuji, dan kapan perhatian digunakan sebagai senjata. Kamu tidak bereaksi seperti dulu. Kamu berhenti sejenak. Kamu menahan energimu. Kamu memutuskan apa yang layak dilibatkan dan apa yang hanya kebisingan. Tindakan sederhana untuk merebut kembali data emosionalmu itu memutus siklus. Begitu reaksimu tidak lagi dapat diakses, ketakutan mulai menyebar di antara mereka yang mengandalkan emosimu. Mereka kehilangan cetak biru mereka, prediksi mereka gagal. Keuntungan yang mereka bangun seiring waktu lenyap karena kamu menolak menjadi sumber informasi lagi. Memahami ini bukan tentang ketidakberpihakan atau dinginnya hati. Ini tentang kejelasan dan kendali. Emosimu adalah milikmu untuk diarahkan, bukan milik mereka untuk dieksploitasi. Ketika kamu menyadari itu, kamu melangkah keluar dari pola-pola yang dapat diprediksi yang mereka andalkan. Dan saat itulah kekuatan benar-benar berbalik. Ketika mereka tidak bisa lagi mengantisipasi langkahmu selanjutnya, mereka mulai kelabakan. Kelabakan itu adalah bukti bahwa kamu tidak lagi bermain sesuai aturan mereka. Nomor 8, kamu menyadari bahwa serangan itu tidak personal. Potensimu adalah pemicunya. Untuk waktu yang lama, itu terasa personal karena ditujukan langsung kepadamu. Kritik, perlawanan, perongrongan diam-diam, semuanya mendarat pada hidupmu, namamu, karaktermu. Secara alami, kamu berasumsi itu pasti tentang sesuatu yang kamu lakukan salah, tetapi kebenaran yang lebih dalam jauh kurang emosional dan jauh lebih mengungkapkan. Tekanan itu tidak dimulai karena kamu gagal, itu dimulai karena kamu bergerak maju dengan cara yang tidak bisa dikendalikan. Orang tidak berkomplot melawan stagnasi. Mereka tidak menginvestasikan energi untuk membloki seseorang yang tidak menimbulkan gangguan. Yang memicu perubahan itu adalah lintasanmu. Pertumbuhanmu menciptakan ketidakseimbangan. Kejenihanmu menentang kenyamanan. Kemampuanmu untuk beradaptasi mengancam orang-orang yang mengandalkan segalanya tetap sama persis. Jadi fokusnya beralih untuk memperlambatmu, mempertanyakanmu, menguras tenagamu. Bukan karena kamu cacat, tetapi karena kamu menjadi tidak terduga dengan cara yang terbaik. Setelah kamu melihat ini, rasa malu pun hancur. Kamu berhenti menginternalisasi serangan sebagai bukti ketidakmampuan dan mulai melihatnya sebagai resistensi terhadap perubahan. Kualitas yang sama yang menarik tekanan adalah kualitas yang menandakan ekspansi wawasanmu, ketahananmu, penolakanmu untuk tetap kecil. Kesadaran itu mengubah segalanya. Apa yang dulunya terasa seperti penolakan mulai terlihat seperti konfirmasi. Disinilah ketakutan masuk di pihak mereka. Karena ketika seseorang memahami bahwa mereka ditargetkan karena potensi mereka, mereka berhenti menyusut. Mereka berhenti menegosiasikan pertumbuhan mereka untuk membuat orang lain nyaman. Mereka berhenti salah mengira oposisi sebagai kegagalan. Dan kejernihan semacam itu membuatmu sulit diatur. Kamu tidak lagi membutuhkan tepuk tangan untuk memvalidasi arahmu. Kamu tidak membutuhkan izin. Kamu memahami bahwa ketidaknyamanan di sekitarmu bukanlah kebetulan. Itu adalah umpan balik. Umpan balik bahwa sesuatu dalam dirimu melampaui batas yang ditetapkan orang lain. Itulah mengapa nada berubah. Itu mengapa perlawanan meningkat alih-alih mereda. Mereka tidak menanggapi siapa dirimu. Mereka bereaksi terhadap siapa dirimu menjadi. Dan begitu kamu memahami itu, serangan itu kehilangan sengatannya. Kamu berhenti bertanya bagaimana cara menyesuaikan diri dan mulai fokus pada kemana kamu akan pergi. Ketika seseorang menyadari bahwa mereka tidak pernah menjadi masalah, hanya katalisnya,
seluruh posturnya bergeser. Dan pergeseran itulah yang benar-benar membuat gelisah mereka yang berharap kamu akan tetap mudah diatur. Nomor 9. Kamu mengidentifikasi gaslighting dengan melacak hasil, bukan kata-kata. Untuk waktu yang lama, kamu fokus pada apa yang dikatakan orang. Kamu mendengarkan penjelasan, janji, dan permintaan maaf mereka, berharap kata-kata itu cocok dengan kenyataan. Kamu mengulang percakapan di kepalamu, menganalisis nada, frasa, dan niat. Dan selama bertahun-tahun, itu terasa melelahkan karena ada sesuatu yang tidak pernah cocok. Logika situasinya tidak cocok dengan apa yang dikomunikasikan. Saat itulah kamu menyadari masalahnya bukan pada apa yang mereka katakan, itu pada hasilnya. Gaslighting berkembang pada pemutusan ini. Kata-kata bisa dikendalikan, diedit, diulang, dan dipoles. Tetapi hasil, tindakan, pola, dan akibat tidak berbohong. Mereka mengungkapkan apa yang sebenarnya orang bersedia lakukan versus apa yang mereka klaim. Begitu kamu mulai mengukur kenyataan alih-alih menghafal penjelasan, polanya menjadi mustahil untuk diabaikan. Janji tidak pernah ditepati. Permintaan maaf tidak disertai perubahan. Komitmen hanya bersifat sementara. Cerita tidak cocok dengan hasilnya. Dan tiba-tiba, semuanya masuk akal. Saat itulah kejernihan melanda. Kamu berhenti berdebat tentang kata-kata. Kamu berhenti mencoba meyakinkan orang bahwa cara yang kamu rasakan itu nyata. Sebaliknya, kamu mulai mengamati pola. Kamu memperhatikan siapa yang secara konsisten gagal menegakkan standar mereka sendiri, siapa yang mengalihkan kesalahan, dan siapa yang memanipulasi persepsi sambil berpura-pura bertanggung jawab. Lelacak hasil menghilangkan ambiguitas. Itu mengungkapkan manipulasi tanpa perlu siapapun mengakuinya. Dan begitu kamu mempercayai bukti di depanmu, gaslighting kehilangan cengkeramannya. Kamu tidak lagi mempertanyakan diri sendiri, karena kenyataan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Kamu menjadi kebal terhadap alasan, pembenaran, dan pertunjukan yang dirancang untuk membingungkan. Saat itulah ketakutan mereka menjadi nyata. Gaslighter mengandalkan ketidakpastianmu. Mereka membutuhkanmu meragukan diri sendiri untuk mempertahankan kendali. Ketika kamu berhenti meragukan dan mulai melacak hasil, mereka kelabakan. Mereka terlalu banyak menjelaskan, terlalu banyak mengkompensasi, dan mengekspos strategi mereka tanpa menyadarinya. Kamu telah bergeser dari bereaksi menjadi mengamati, dari membela menjadi menghitung. Dan dalam pergeseran itu, kamu sepenuhnya merebut kembali narasi. Setelah kamu mulai melihat kebenaran dalam apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada kata-kata yang bisa memanipulasimu. Skema itu runtuh dengan tenang, tak terhindarkan, dan tanpa drama. Dan itulah yang persis menakuti mereka. Nomor 10. Kamu memperhatikan betapa gugupnya mereka ketika kamu berhenti terlalu banyak berbagi. Terlalu banyak berbagi dulunya terasa alami bagimu. Kamu membahas banyak hal, menjelaskan pikiranmu, berbagi kekhawatiranmu, dan membiarkan orang melihat ke dalam kepalamu. Kamu berpikir keterbukaan membangun kepercayaan, dan dalam ruang yang sehat, itu memang terjadi. Tetapi dalam situasi ini, keterbukaanmu menjadi akses. Setiap detail yang kamu bagikan membantu seseorang tetap selangkah di depanmu. Pikiranmu menjadi pengaruh, keraguanmu menjadi alat, rencanamu menjadi sesuatu untuk diganggu bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh. Ketika kamu berhenti terlalu banyak berbagi, itu bukan karena kamu menjadi tertutup atau waspada karena takut. Itu terjadi karena kamu tidak lagi merasa perlu membenarkan diri sendiri. Kamu menyadari bahwa tidak semua orang membutuhkan kursi di barisan depan dunia batinmu. Dan saat itulah perubahan terjadi. Tiba-tiba, orang tampak gelisah, percakapan terasa canggung. Mereka mengajukan lebih banyak pertanyaan dari biasanya. Mereka mengisi keheningan dengan penjelasan gugup. Energinya berubah. Yang membuat mereka gelisah bukanlah kurangnya informasi. Itu adalah hilangnya kendali. Ketika kamu dulu berbicara bebas, mereka bisa memprediksi dirimu. Mereka tahu apa yang penting bagimu, apa yang melukaimu, apa yang kamu rencanakan. Begitu aliran itu mengering, mereka ditinggalkan menebak-nebak. Dan orang-orang yang mengandalkan informasi untuk mengelola hasil tidak suka menebak-nebak. Kamu juga memperhatikan seberapa cepat asumsi menggantikan pemahaman. Ketika kamu berbagi lebih sedikit, orang lain lebih banyak memproyeksikan. Itu saja sudah memberitahumu segalanya. Ketidaknyamanan itu bukan tentang koneksi, itu tentang akses. Dunia batinmu telah menjadi sumber daya, dan kamu diam-diam menutup pintu tanpa mengumumkannya.
Yang kuat adalah kamu tidak perlu menghadapi siapapun untuk melihat ini. Perilaku mereka mengungkapkannya untukmu. Tawa gugup, pertanyaan yang menyelidik yang disamarkan sebagai kekhawatiran, kebutuhan mendesak untuk memeriksa. Itu bukan kehangatan, itu adalah kalibrasi ulang. Dengan menjaga sebagian dirimu tetap pribadi, kamu tidak kehilangan kekuatan. Kamu mendapatkannya. Kamu bergerak tanpa gangguan. Kamu berfikir tanpa kebisingan luar. Kamu memutuskan tanpa orang lain mengarahkan hasilnya. Dan begitu kamu mengalami kejernihan itu, tidak ada jalan kembali. Mereka takut pada versi dirimu ini karena mereka tidak bisa lagi membaca di depan. Mereka tidak bisa mengantisipasi reaksimu. Mereka tidak bisa mempersiapkan langkahmu selanjutnya. Dan ketidakpastian itu membuat mereka gelisah, terbuka, dan terlihat tidak nyaman. Semua karena kamu berhenti memberi tahu mereka segalanya. Nomor 11, kamu melihat betapa cepatnya mereka kelabakan untuk mendapatkan kembali relevansi setelah kamu mulai keluar dari pola kebiasaan mereka. Kamu memerhatikan sesuatu yang luar biasa, gejolak aktivitas yang tiba-tiba, upaya putus asa untuk menyisipkan diri kembali ke dalam orbitmu. Itu tidak halus, itu tidak disengaja. Orang-orang yang sebelumnya mengabaikan, meremehkan, atau meremehkanmu tiba-tiba menjadi terlalu perhatian, terlalu membantu, terlalu meminta maaf. Perilaku mereka meneriakkan satu hal, panik. Mereka menyadari pengaruh mereka sebelumnya sedang memudah, dan sekarang mereka harus membuktikan bahwa itu masih penting. Kehebohan ini bukanlah tentang kepedulian atau perhatian yang tulus. Ini adalah reaksi terhadap hilangnya kendali. Orang-orang yang mengandalkanmu agar tetap reaktif atau bergantung, tidak tahu bagaimana harus menanggapi ketika pengaruh itu menguap. Mereka mulai bereaksi berlebihan, terkadang dengan gerakan yang tidak perlu pemeriksaan, mendadak atau penjelasan berlebihan tentang hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Waktu mereka selalu salah, upaya mereka dilebih-lebihkan. Urgensi mereka tidak alami. Itu karena pengaruh tidak hilang dengan tenang. Itu harus ditegaskan kembali. Dan ketika mereka tidak bisa melakukannya dengan halus, itu menjadi terlihat bagi siapapun yang memperhatikan. Apa yang membuat perubahan ini menarik adalah bahwa itu mengkonfirmasi persis apa yang kamu duga selama ini. Kehebohan adalah bukti bahwa kehadiranmu, kejernihanmu, dan kemandirianmu telah mengganggu struktur yang dijaga dengan hati-hati. Mereka takut pada langkahmu berikutnya, bukan karena apa yang telah kamu lakukan, tetapi karena mereka memahami bahwa lintasanmu tidak dapat diarahkan seperti dulu. Keputusasaan mereka menjadi cermin, pengakuan yang tidak disengaja, bahwa kamu telah mematahkan prediktabilitas yang mereka andalkan. Kamu tidak perlu bereaksi terhadap kehebohan mereka. Faktanya, bereaksi sesuai ketentuan mereka justru yang mereka inginkan. Kekuatan sebenarnya adalah mengamati, mencatat pola, dan membiarkan kepanikan mengungkapkan celah-celahnya sendiri. Urgensi mereka mengekspos ketergantungan mereka pada keterlibatanmu, kebutuhan mereka akan kendali, dan kelemahan pengaruh mereka sebelumnya. Kegaduhan itu keras, canggung, dan seringkali kikuk, dan itu sempurna karena itu adalah konfirmasi kemandirianmu. Mereka mencoba mendapatkan kembali relevansi di ruang yang tidak lagi kamu izinkan mereka dominasi. Setiap tindakan berlebihan, setiap pemeriksaan yang tidak perlu, setiap penjelasan yang putus asa adalah pengingat. Mereka takut pada kejernihanmu, dan ketakutan itu sekarang terlihat jelas. Nomor 12, kamu menyadari bahwa langkahmu selanjutnya tidak perlu dramatis untuk menjadi menghancurkan. Setelah kamu memahami sistemnya, setelah kamu melihat polanya, dan setelah kamu merebut kembali kejernihanmu, kamu mengenali kebenaran yang dilewatkan kebanyakan orang. Kamu tidak memerlukan kembang api untuk mengubah permainan. Langkah-langkah yang paling efektif adalah yang tenang, disengaja, dan terinformasi. Itu bukan tentang membuktikan sesuatu atau menyerang. Itu tentang memposisikan dirimu di tempatmu. Seharusnya berada sambil membiarkan konsekuensi kesadaranmu terungkap secara alami. Kehalusan itu menakuti orang-orang yang berkembang dalam kekacauan karena itu tidak terduga, tepat, dan tidak terhentikan dengan cara yang tidak bisa mereka manipulasi. Sebelum menyadari ini, ada godaan untuk menanggapi manipulasi dengan cara yang sama, untuk berteriak, untuk membongkar, untuk membuat keributan. Namun reaksi-reaksi itu terlihat, jelas, dan mudah dilawan. Yang benar-benar menghancurkan adalah pengekangan yang dipadukan dengan wawasan. Kamu mulai membuat keputusan yang menguatkanmu tanpa memerlukan izin. Kamu berhenti menjelaskan, membela, atau terlalu banyak terlibat. Kamu tidak perlu memenangkan argumen. Kamu hanya bergerak maju,
dan gerakan majumu yang diinformasikan oleh kesadaran melucuti pengaruh yang dulu bergantung pada kebingunganmu. Keindahan pendekatan ini adalah bahwa itu membalik narasi tanpa kamu perlu menyentuhnya secara langsung. Setiap pilihan terhitung yang kamu buat, setiap batasan yang kamu tegakkan dan setiap energi yang kamu rebut kembali menjadi bukti bahwa sistem yang mencoba mengendalikanmu sedang gagal. Kamu tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatan. Kamu hanya hidup dengan presisi dan celah-celahnya muncul dengan sendirinya. Itulah mengapa ketakutan meningkat pada tahap ini. Mereka tidak tahu apa langkahmu selanjutnya, tetapi mereka tahu itu akan penting. Itu tidak akan bersifat pamer. Itu akan efektif. Itu tidak akan keras. Itu akan tak terbantahkan. Dan ketidakpastian itu tak tertahankan bagi siapapun yang mengandalkan prediktabilitas dan reaksi. Pelajaran ini sederhana namun mendalam. Kesadaran adalah pengaruh utama. Kamu tidak membutuhkan kekacauan untuk membuktikan maksudmu. Kamu tidak membutuhkan konfrontasi untuk merebut kembali ruangmu. Langkah-langkah maju yang tenang dan terhitung sudah cukup untuk menggeser keseimbangan, mengekspos kelemahan sistem, dan membuat semua orang yang meremehkanmu menyadari bahwa kekuatan yang mereka takuti tidak pernah ada pada mereka. Itu ada pada kejernihanmu selama ini. Nomor 13. Kamu menyadari bahwa jarak lebih berbahaya bagi mereka daripada konfrontasi. Selama bertahun-tahun, kamu memperlakukan konfrontasi sebagai ujian utara. Kamu berfikir berdiri tegak, berdebat, atau membuktikan diri adalah letak kekuatan. Namun saat kamu mengamati sistem, kamu menyadari sesuatu yang lebih dalam. Jarak, bukan drama, jauh lebih mengganggu ketika kamu melepaskan diri. Ketika kamu mundur dan menolak bermain sesuai aturan mereka, dampaknya hening, strategis, dan menakutkan bagi mereka yang berkembang dengan energimu. Mereka tidak hanya kehilangan pengaruh pada saat itu, mereka mulai kelabakan untuk mendapatkan kembali akses ke apa yang telah hilang dari mereka. Jarak mengekspos ketergantungan. Orang-orang yang mengandalkan reaksimu, perhatianmu, atau keterlibatanmu tidak bisa mengatasi ketidakhadiran. Tanpa partisipasimu, kendali mereka menjadi terlihat rapuh dan tidak berkelanjutan. Manipulasi halus, gaslighting strategis, panen emosional, semua itu kehilangan efisiensinya ketika kamu tidak lagi tersedia untuk memberi makan sistem. Dan karena mereka tidak pernah harus beroperasi tanpa akses itu, ketidaknyamanannya sangat terasa, hampir panik. Keindahan dari realisasi ini adalah bahwa ia tidak memerlukan agresi atau konfrontasi. Kamu tidak perlu membuktikan mereka salah. Kamu tidak perlu mengeluarkan ultimatum atau penjelasan. Kamu cukup mengalihkan energimu, fokus pada kejernihanmu sendiri, dan membiarkan ketidakhadiran melakukan pekerjaannya. Setiap kali kamu tetap tenang, tidak terlibat, dan strategis, kamu melucuti kekuatan sistem. Kepanikan mereka tidak terlihat pada awalnya, tetapi kesalahan kecil, reaksi berlebihan, dan upaya putus asa untuk mendapatkan kembali koneksi mengungkapkan kebenarannya. Mereka bergantung pada kehadiranmu. Jarak membalik naskah karena mengubah pengaruh mereka menjadi kelemahan. Apa yang mereka andalkan, partisipasimu, keterlibatanmu, reaksimu menjadi tidak relevan. Dan dalam ketidakrelevanan itu, hierarki yang mereka bangun mulai runtuh. Kamu tidak lagi memainkan permainan yang mereka rancang. Kamu beroperasi di luarnya. Setelah kamu memahami ini, ketakutan menjadi jelas. Mereka menyadari bahwa konfrontasi tidak akan melakukan setengah kerusakan yang ditimbulkan oleh penarikan dirimu yang tenang. Jarak observasi dan keterlibatan selektif jauh lebih ampuh daripada deklarasi keras apapun. Dan gangguan hening itulah yang persis menakuti mereka karena mereka tidak bisa lagi mengendalikan narasi, memanipulasi hasil, atau memprediksi langkahmu selanjutnya. Nomor 14. Kamu menyadari skema itu runtuh saat kamu mempercayai persepsimu. Untuk waktu yang lama, kamu tidak kekurangan kecerdasan atau kesadaran. Kamu tidak memiliki izin untuk percaya pada apa yang kamu lihat tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan orang lain. Kamu merasakan sesuatu lebih awal, tetapi kamu mengabaikan nalurimu. Karena kamu diajari untuk meragukan diri sendiri, untuk bersikap adil, untuk menunggu bukti lebih lanjut, untuk memberikan orang lain sedikit kelonggaran, bahkan ketika tubuhmu sudah memperingatkanmu. Penundaan itulah tempat skema itu hidup. Segalanya berubah saat kamu berhenti mengalihdayakan persepsimu. Kamu tidak membutuhkan lebih banyak bukti. Kamu tidak membutuhkan pengakuan. Kamu tidak membutuhkan konsensus. Kamu hanya membiarkan dirimu berkata, "Aku melihat apa yang terjadi dan itu sudah cukup."
Keputusan itu meruntuhkan seluruh struktur karena skema itu tidak pernah dibangun untuk bertahan dari kesadaran. Itu dibangun untuk bertahan dari keraguan. Setelah kamu mempercayai persepsimu, kebingungan menguap. Kamu tidak lagi mengulang percakapan tanpa henti. Kamu tidak lagi mencoba menguraikan makna tersembunyi atau mencari penjelasan alternatif yang membuat orang lain terlihat lebih baik dengan merugikanmu. Apa yang terasa berat sebelumnya tiba-tiba terasa jelas. Dan ketika sesuatu menjadi jelas, ia kehilangan kekuatannya untuk memanipulasi. Saat itulah ketakutan benar-benar muncul di pihak mereka, karena persepsi adalah satu-satunya hal yang tidak dapat dinegosiasikan, dikelola, atau ditulis ulang setelah direbut kembali. Mereka bisa memutarbalikkan kata-kata. Mereka bisa menunda jawaban. Mereka bisa mengalihkan kesalahan. Tapi mereka tidak bisa membuatmu tidak melihat apa yang akhirnya kamu percayai pada dirimu sendiri untuk mengenalinya. Sikapmu berubah tanpa kamu sadari. Tanggapanmu menjadi lebih singkat. Keputusanmu datang lebih cepat. Toleransimu menurun secara alami. Bukan karena kepahitan, tapi karena kejernihan. Kamu tidak mengeras, kamu selaras. Dan keselarasan membuat manipulasi tidak mungkin karena menghilangkan konflik internal yang diandalkan manipulator. Skema itu tidak berakhir dengan terungkapnya. Itu tidak berakhir dengan konfrontasi. Itu berakhir secara diam-diam di dalam diri pada saat kamu berhenti meragukan kesadaranmu sendiri. Sejak saat itu, segala sesuatu yang lain hanyalah akibatnya. Itulah mengapa mereka takut pada langkahmu berikutnya. Bukan karena itu akan keras atau agresif, tetapi karena itu akan berakar pada persepsi yang sekarang kamu percayai. Dan sekali seseorang sepenuhnya percaya pada dirinya sendiri, tidak ada sistem eksternal yang dapat lagi mengendalikan mereka. Kesimpulan, pada saat kamu mencapai titik ini, jelaslah bahwa apa yang kamu hadapi bukanlah kekacauan, acak, serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan, atau dendam pribadi. Itu adalah sistem yang dibuat dengan cermat, dirancang untuk membuatmu reaktif, bingung, dan meragukan diri sendiri. Setiap pengalihan, setiap kontradiksi, setiap manipulasi halus memiliki tujuan, dan kebenaran yang paling luar biasa adalah ini. Kamu melihat semuanya. Kamu tidak hanya bertahan dari skema itu. Kamu membongkarnya dari dalam ke luar. Kamu mengidentifikasi pola-pola, merebut kembali energi emosionalmu, dan menolak membiarkan ketidakpastian mendikte tindakanmu. Kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu berhenti terlalu banyak menjelaskan. Kamu berhenti berpartisipasi dalam narasi yang mereka andalkan. Dan dengan demikian, kamu menjadi tidak tersentuh dengan cara yang tidak pernah mereka antisipasi. Kekuatan yang sekarang kamu miliki tidak mencolok. Itu tidak bergantung pada drama, konfrontasi, atau balas dendam. Itu datang dari kejernihan, dari observasi, dari mempercayai persepsimu sendiri. Ketika sistem dibangun untuk membuatmu mempertanyakannya di setiap kesempatan. Setiap langkah yang kamu buat sekarang disengaja, terinformasi, dan strategis. Kepanikan, reaksi berlebihan, penyesuaian ulang yang gugup yang kamu lihat dari mereka yang mencoba mengendalikanmu adalah bukti kebangkitanmu. Kekuatan yang sama yang dulunya berusaha memanipulasi pikiran dan hidupmu kini terungkap kelabakan dengan cara yang mengkonfirmasi betapa kuatnya kesadaranmu. Ini bukan hanya kemenangan, ini adalah transformasi. Kamu telah mengubah setiap upaya untuk menggoyahkanmu menjadi peta, setiap keraguan yang mereka tanam menjadi bukti, dan setiap momen gangguan menjadi kesempatan untuk bergerak dengan presisi. Kamu tidak lagi beroperasi dalam sistem yang mereka ciptakan. Kamu beroperasi di luarnya dengan caramu sendiri, dan pergeseran itu mengubah segalanya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jika kamu merasakan beratnya apa yang baru saja kamu sadari dan menginginkan lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan untuk bertindak. Mari kita kuatkan perjalanan ini bersama. Tekan tombol suka sebagai tanda resonansi. Tinggalkan komentar dengan pemikiran atau terobosanmu dan berlangganan. Channel ini untuk menjelajahi lapisan tersembunyi kekuasaan, manipulasi, dan kebenaran secara terus-menerus. Dan jangan lupa bagikan ini dengan seseorang yang mungkin membutuhkannya karena kesadaran tumbuh saat dibagikan. Ini bukan hanya sebuah video, ini adalah sebuah gerakan. Kamu sudah mulai berjalan di jalan ini. Sekarang, teruslah melangkah. Tuhan memberkati.